Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Jasril dari Pondok Pesantren Ashabul Yaminasi. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial atau cara penggunaan aplikasi rapor Pondok Pesantren Ashabul Yamin. Baik, langsung saja. Tahap pertama, mari kita download dulu aplikasi rapor tersebut. Insyaallah link downloadnya akan dibagikan nanti di deskripsi channel ini. Kita simpan berkasnya, kita lihat hasil downloadnya ya. Kita pindahkan saja dulu kepada sebuah folder. Ini saya sudah menyiapkan foldernya, kita buka, kita ekstrak, kita buka di sini ada dua. Ada foto warna putih, satu ada revisi rapor PPAY 505 Desember 2021. Ini baru siap saya kerjakan. Langsung saja pertama sekali kita buka aplikasi ini. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, aplikasi ini jauh dari kesempurnaan karena yang membuatnya adalah saya sendiri, orang yang pendidikannya bukan bagian IT, bukan bagian per-Excelan. Ini aplikasi dalam bentuk Excel, dibuat oleh orang yang berpendidikan di Pondok Pesantren Ashabul Yamin, lanjut kepada perkuliahan PAI. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Di aplikasi ini ada dua menu, ada menu input, ada menu cetak. Menu cetak ya untuk mencetak rapor anak, data pondok nantinya. Di menu input inilah yang akan kita olah dan akan kita isi. Namun yang harus diperhatikan sebelum semuanya dibuka, sebelum aplikasi ini dibuka, kita harus memastikan makro sudah aktif, satu. Yang kedua, pengaturan komputer harus berbahasa Indonesia. Yang ketiga, antivirus sudah mengizinkan makro atau antivirus dinonaktifkan. Kalau ini tidak dilaksanakan, kalau makro tidak aktif, aplikasi tidak akan berjalan. Ini tidak akan bisa kita klik. Kalau pengaturan komputernya bukan bahasa Indonesia, sebagian rumus nanti tidak akan berjalan sesuai dengan semestinya. Antivirus kalau tidak mengizinkan makro atau tidak dinonaktifkan, maka antivirus tersebut akan menganggap aplikasi ini sebagai virus, padahal makro bukanlah virus, makanya harus diatur atau diset antivirusnya. Jadi untuk yang hal ini apa dampaknya nanti akan kita praktekkan di bagian akhir insyaallah nanti. Kalau ada keraguan silakan tanyakan kepada saya sendiri ke nomor HP atau ke nomor WA, nomor HP, nomor WA yang sudah tertera di sini. Lanjut pengisiannya, pertama kali kita harus mengklik data umum. Di sini saya sudah mengisinya dengan data saya. Kebetulan saya wali kelas 51, ya kita isilah semua data ini. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, catatan yang ini, silakan lengkapi atau edit data di bawah ini tanpa mengurangi spasi. Spasi yang dimaksud adalah spasi yang ada di kolom tahun ajaran dan tanggal pengisian rapor. Kalau ini dikurang atau ditambah spasinya, hasil print rapor nanti tidak akan baik. Dari sana tidak akan bisa kita rubah karena sudah saya kunci. Yang berikut tentang jumlah mata pelajaran, kita isi berapa jumlah mata pelajaran yang dipelajari di kelas tersebut. Jumlah santri juga seperti itu harus disesuaikan. Ini sangat penting karena berpengaruh nanti kepada rata-rata kelas dan peringkat anak. Lanjut, setelah kita lengkapi, kita simpan. Ya, salah satu yang perlu diperhatikan untuk menggunakan aplikasi ini harus kita sering-sering Ctrl S, harus sering-sering kita simpan. Lanjut, kalau tidak sering kita simpan nanti aplikasinya agak lelet jadinya, bahkan nanti bisa gagal pengisiannya setelah kita simpan. Makanya kita isi sedikit langsung simpan, isi sedikit langsung simpan. Lanjut tahap berikutnya kepada data santri. Di data santri semuanya juga harus kita isi lengkap dan datanya harus merujuk kepada dokumen resmi. Jangan sampai kita asal-asalan dalam mengisi yang berdampak kepada kesalahan data anak. Di sini bisa kita pakai dua cara, bisa kita ketikkan satu persatu, bisa juga kita kopikan, namun kopinya harus special value agar format yang ada di Excel ini tidak berubah.
yang akan kita isi khusus kolom-kolom yang berwarna putih. Yang tidak putih ini jangan kita isi karena sebagian sudah pakai rumus, sebagian sudah dikunci yang tidak bisa kita otak. Nama di sini kita contohkan satu orang nama santri atau 2 atau 3 paling banyak. Ahmad namanya contoh. Itu nomor urut langsung muncul ketika di sini sudah kita isikan. Nama yang kedua Mahmud contoh. Sunardi contoh nama yang lainnya. Cukup kita isi 3. NISN ini harus sesuai dengan yang ada di data kemdikbud.go.id. Kalau kita tidak tahu, tanyakan saja kepada operatornya, operator pondok, atau kepada operator madrasah aliyah, operator madrasah sanawiyah. Kalau santri yang untuk tingkat aliyah, untuk khusus untuk NISN-nya, ya itu bisa ditanyakan kepada saya sendiri, karena operatornya adalah saya. Kita lanjut, kita isi sebagai contoh. Kita lanjutkan lagi. Kita isi saja dengan angka, terserah dulu. Ini hanya sekedar contoh. Kalau untuk pengisian pencetakan rapor, jangan sampai lupa harus NISN yang tercatat pada NISN data kemdikbud.go.id. Lanjut yang berikut kepada nomor urut. Nomor urut ini di sini juga sudah ada penjelasannya, terdiri dari 6 angka. 2 angka pertama itu adalah kode tahun, 2 digit tahun, dan 4 digit yang akhir adalah itu nomor urut masuk. Di sini dicontohkan masuk tahun 2019, maka awalnya 19, nomor urut masuknya kita contohkan 001, maka di sini kita tulis 190001. Kalau anak tersebut masuk 2017 170002, tergantung tanggal berapa, tahun berapa, nomor urut berapa anak itu masuk ke sini. Contohkan di sini masih 17. NSPP pondok ini sudah tidak perlu diotak-atik. NIS nomor induk siswa juga tidak perlu diotak-atik. Untuk gambarannya, yang NIS ini adalah gabungan dari NSPP pondok ditambah nomor urut. Karena di dalam pendataan IMIS seperti itulah pembuatan nomor induk siswa, nomor induk santri, nomor NSPP pondok ditambah dengan nomor urut. Ini langsung otomatis terisi ketika dua data ini sudah kita isi lengkap. Kolom NIS N dan NIS ini juga langsung terinput otomatis ketika data sebelumnya sudah lengkap, dan ini harus data sebelumnya ini harus kita lengkapi semuanya. Sebab untuk halaman awal rapor nanti kalau tidak lengkap ya hasilnya tidak memuaskan. Data berikut tempat dan tanggal lahir ya sesuai dengan ini, harus sesuai dengan dokumen resmi, sesuai dengan ijazahnya. Kita contohkan dia lahir di Lasituwo pada tanggal 10 Agustus 2002 contoh. Kita kopikan saja ini ke bawah. Ingat pastinya value dan kita simpan, sering simpan agar aplikasinya tidak berat nanti dalam penyimpanan. Ini saja sudah mulai agak berat dikit karena kita sudah agak lama menyimpannya. Lanjut yang berikut, jenis kelamin. Di sini kita tinggal pilih lagi. Kita beri ini perempuan contohnya. Status dalam keluarga kita juga tinggal pilih anak kandung contoh, anak angkat contoh. Di sini anak tiri contoh. Anak yang keberapa dia dalam keluarga, kita buat contohnya 2, 1, 2. Alamat santri ya sesuaikan saja dengan kakak orang tuanya. Jorong Lasituwo kita contohkan di sini. Ingat, untuk penulisan huruf, tiap-tiap huruf awal pakailah huruf yang besar, selainnya pakai huruf kecil supaya hasil printnya nanti akan terlihat rapi. Lanjut, desa kelurahan juga sama, harus sesuai dengan kakak. Kita contohkan di sini dasi saja semuanya. Kecamatan kita contohkan Candung semuanya. Candung, enter saja langsung, dan muncul dia. Ctrl S, kita simpan lagi. Lanjut kepada kabupaten, kita contoh Kabupaten Agam lagi.
agam lagi, karena ini hanya sekedar contoh. Bapak Ibu jangan mengisi seperti ini, harus sesuai dengan dokumen resmi si anak. Sekolah asal isi dengan nama sekolah sebelum. Kalau dia SD ya SD, kalau dia dari MI ya MI. Ini tergantung kepada data sekolah asal anak yang kita terima ketika dia melakukan pendaftaran. Kita copy paste saja di sini, kita simpan lagi. Lanjut, diterima di pondok ini di kelas berapa dia disimpan. Contohnya di sini kelas 1. Kalau dia masuk dari awal kelas 1 ya kita buat seperti ini 1. Kalau dia kita terima di kelas 2, contoh mungkin dia pindahan dari pesantren lain, kita buat dia diterima di sini kelas, mulai masuk di kelas 2. Begitu juga selanjutnya kalau dia diterima di kelas 3, kelas 4, kelas 5, terserah. Yang jelas sesuaikan saja. Lanjut, yang berikut, diterima di pondok ini pada tanggal berapa dia mendaftar di sini. Buat formatnya DD MMJ. Ini contohnya. Kita buat saja contoh ini 10 Juli, contoh 10 Juli. Ingat, tahun masuk harus sesuai dengan data yang tadi, data nomor urut. Ini yang pertama 2019, yang kedua 2017, yang ketiga juga 2017. Kalau tidak sesuai tentu tidak bagus data kita. Pengisiannya kita sesuaikan dengan format 10 Juli 2019. 10 Juli 2019. Kita pastikan saja ke bawah. Lanjut, kalau dari kolom-kolom ini kita pastikan ini tidak perlu paste spesial. Tapi kalau dari kolom lain yang kita pastikan ya baru perlu paste spesial. Lanjut, nama ayah kita buat nama ayahnya Samsudin. Nama ibunya kita contohkan Fatimah. Kita kopikan saja ini ke bawah, copy. Di sini bisa paste. Tapi nama orang tua anak tentu besar kemungkinan untuk tidak sama, harus kita beda-bedakan. Jangan sampai hanya mencontoh seperti ini nanti data anak kita salah. Lanjut, alamat orang tua kita contohkan di sini Jorong Lasiwo. Kita kopikan saja lagi agar cepat untuk contoh ini. Lanjut, nomor HP ayah 0852 52 63 45 6677 contohnya. Nah, kalau dia hilang nolnya seperti itu atau ada perubahan nanti kita tambahkan saja di awal tanda petik yang ada di sebelum enter ini ya, seperti ini. Kita letakkan kursor di sini, kita klik ini ya, baru kita tambahkan nolnya, dia akan tetap tidak akan berubah. Yang kedua kita buat lagi seperti itu 0853 5676 5567 contoh. Kita tarik saja ini ke bawah juga bisa kalau datanya sebagai contoh. Lanjut, nomor HP ibu kita kopikan sajalah ini agar lebih cepat. Kita kopikan lalu kita simpan. Lanjut, kita kepada kolom selanjutnya, pekerjaan orang tua, tentu sesuai dengan data yang ada di KK atau pekerjaan ayah saat sekarang ini. Ini sebagai contoh. Ibu kita contohkan ibu rumah tangga. Kita bisa juga kita tarik ke bawah kalau sama. Nama wali diisi dengan nama wali santri santriwati apabila ada. Apabila tidak ada, diisi dengan nama ayah atau nama ibu. Kita ambil saja di sini nama ayah. Nama ayah Samsudin kita buat semuanya tadi, kita kopikan dari sini. Ya di sini tidak apa-apa, tidak value, langsung pasti aman. Nomor HP wali kita kembali lagi kepada nomor HP ayah tadi, nomor HP ayah kita kopikan lagi. Kita pastikan lagi. Alamat wali kita samakan dengan yang tadi, alamat orang tua. Kita kopikan di sini. Ingat, yang harus paste value itu semua data
yang kita kopikan dari Excel lain. Kalau sama-sama di sini tidak berpengaruh sebenarnya. Selanjutnya kita isi dengan tempat dan tanggal penetapan rapor. Kita tentukan di sini tanggal penerimaan rapor ini. Kasih 17 Desember 2021. Contoh, ini tanggal pengisian rapor. Penetapan rapor tergantung kepada penetapan dari pondok kita. Nah, ini karena kita copy paste bukan special value, hingga garisnya ada perubahan. Kita kembalikan Ctrl Z, ya, kita paste special value. Oke, ya, datanya tidak, garisnya tetap aman, bentuknya tetap bagus. Ya, setelah itu kita simpan. Setelah semua data selesai kita simpan, kita lanjut pada menu. Pilih lagi data santri siap, legir ganjil. Untuk legir ganjil kita isilah nilai-nilai anak yang sesuai dengan mata pelajaran yang diujiankan, mata pelajaran yang dipelajari ketika dia di kelas tersebut. Saat ini kita contohkan di kelas 5 apa saja mata pelajarannya. Ini kita contohkan pelajarannya tafsir, hadis, ilmu tafsir, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Namun sebelum kita lanjut, yang perlu diperhatikan pertama sekali di sini ada nama mata pelajaran. NA ini adalah nilai asli, diisi dengan nilai hasil ujian anak. Anak dapat nilai 85, contoh kita beri 85. Nilai asli anak 87, kita beri 87. Nilai asli anak 76, kita beri 76. Nilai rapor ini diisi dengan gabungan dari nilai asli ditambah dengan nilai harian, ditambah dengan nilai tugas, nilai sikap, dan segala macamnya. Berapa rata-ratanya, itulah yang akan kita masukkan ke dalam rapor. Kita contohkan ini 90, ini 89, ini 80 sebagai contoh. Begitu untuk semua mata pelajaran. Untuk rata-rata kelas, jumlah nilai, ini rumusnya sudah langsung saya berikan aplikasi, namun di sini tidak tampak. Khawatir nanti akan terjadi perubahan ketika kita tergesa-gesa atau kurang teliti di dalam penginputannya, sehingga hasilnya nanti juga akan salah. Nah, pengaruh kita lihat di sini. Nilai rata-rata kelas 8,55. Coba kita lihat data umum. Jumlah santri di sini 29. Kita rubah menjadi jumlah santri menjadi 12. Jadi 85,55. Oke, lanjut pada menu. Kita lihat legir ganjil. Rata-ratanya sudah langsung berubah 20,67. Nah, ini pengaruh, makanya data awal tadi, data umum ini sangat menentukan. Jumlah mata pelajaran 15, jumlah santri 12. Tadi yang sudah kita isi santrinya hanya 3. Kembali kita kepada menu, kita lihat bagaimana hasilnya. 82,67 baru pas. Tadi 20 lebih katanya, karena tidak sesuai. Begitu juga dengan nilai rata-rata kelas pada nilai rapor. Inilah cara pengisian untuk legir. Kita kopikan saja semuanya pada beberapa mata pelajaran. Kita valuekan saja. Oke, kita simpan. Setelah mata pelajaran semuanya lengkap kita isi, kita lanjut ke samping. Di sini ada jumlah, ada rata-rata, ada peringkat. Jumlah, ada jumlah nilai asli, ada jumlah nilai rapor, ada gabungan dari nilai asli dan nilai rapor. Begitu juga dengan rata-rata kita buat 3, begitu juga dengan peringkat juga kita buat 3. Nilai asli, nilai rapor, gabungan, rata-rata, nilai asli, dan nilai rapor. Ada peringkat untuk rapor, ini yang harus kita isi, sebab peringkat anak ini terkadang ada yang sama di peringkat rapornya. Si A peringkat 1, si B peringkat 1. Kalau 2 tentu tidak bagus. Bagaimana cara kita kalau kita ingin menjadikan peringkatnya satu persatu? Ya, kita bisa, salah satu cara kita bisa berpatokan kepada nilai asli. Ini anak kita beri peringkat 1.
ini kita beri peringkat 2, ini kita beri peringkat 3. Kalau susunannya seperti ini kita aman. Yang jadi masalah ketika dua anak yang peringkat 1, kita lihat nilai aslinya mana yang tinggi, itulah yang kita tinggikan peringkatnya. Setelah itu selesai, dan sebelumnya ini juga berpengaruh kepada peringkat yang ada di rapor. Ketika ini kita kosongkan, peringkat akan kosong. Ketika ini kita isi, peringkat juga akan terisi. Dan juga ini juga akan nampak nomor urut anak sesuai dengan dari urutan 1 sampai urutan terakhir. Kalau yang tadi sudah kita isi. Di sini Ahmad peringkat 1, peringkat 2 Mahmud, peringkat 3 Sunardi. Sekarang coba kita kosongkan peringkat tadi. Mana dia? Nah, ini dia. Kita kosongkan yang ini. Kita lihat kembali ke sampingnya. Nah, ini dia. Yang ada hanya peringkat 1 dan peringkat 2, peringkat 3 tidak ada. Itu penyebabnya karena di sini belum kita isi. Kita isi ini dengan 3. Kita lihat lagi, dia akan muncul lagi di sini. Tampak ada Sunardi peringkat 3 di sini. Lanjut, setelah itu kita isi, kita lengkapi nilai kegiatan ekstrakurikulernya. Ada 3 kegiatan: muhadharah, diskusi, dan praktek ibadah. Kita contohkan saja, ini B semuanya, baik semuanya. Pengisiannya adalah dengan huruf. Kelakuan si anak, bagaimana kelakuan, kerajinan, kerapian. Kita buat B juga contoh semua. Ini untuk contoh. Yang Bapak Ibu buat tentu harus sesuai dengan kenyataannya. Lanjut, absen anak, ketidakhadiran anak. Ada dia sakit atau tidak? Ada dia sakit 8 hari, buat 8. Ini sakit 2 hari, buat 2 hari. Ini tidak ada sakit, ya dibuat tidak ada, strip saja. Namun di awalnya ingat harus pakai tanda petik dulu seperti yang tadi. Petik strip, baru aman. Izin, ya dia tidak ada contohnya. Ini saja kita kopikan lagi. Tanpa keterangan tidak ada anak ini rajin, ya kita buat seperti itu ya. Nah, ini gara-gara pastinya bukan pasti spesial value, kita kembalikan pasti spesial value ya, sehingga formatnya tidak berubah. Catatan untuk diperhatikan orang tua. Di dalam rapor kan ada catatan yang bisa dilihat oleh orang tua tentang keadaan anak. Kita buat contohnya di sini, tingkatkan prestasimu contohnya. Jangan malas lagi contohnya, ya terserah kita apa yang mau kita pesankan kepada si anak, yang mana pesan tersebut harus sampai kepada kedua orang tuanya. Setelah itu kita simpan. Setelah selesai kita menyimpannya, kita lanjut kepada menu berikutnya, leger genap. Leger genap ini pengisiannya sama dengan yang tadi, nama anak otomatis sudah ada langsung. Tata cara sampai akhir sama persis. Perbedaannya adalah naik kelas dan tinggal kelasnya. Hanya ini sedikit perbedaannya. Naik kelas, dia naik ke kelas berapa? Naik ke kelas 5 contoh, atau naik ke kelas 6 contoh. Kita buat saja di sini kelas 5. Tinggal di kelas, kalau dia naik kelas tentu tinggal kelasnya tidak kita isi. Kita pastikan di sini tinggal di kelasnya, dia tinggal di kelas 5. Ini hanya sebagai contoh dan nilainya tidak usah kita inputkan, langsung pada menu berikutnya. Setelah leger ganjil ini lengkap kita isi, lanjut kita kepada menu cetak awal rapor. Awal rapor ini untuk semua santri ya, kita tinggal klik ini saja. Yang pertama, munculkan nama anaknya. Ini upload logo pondok. Kalau ini hilang, kalau ini sudah muncul ya biarkan saja. Data yang kedua, data yang ketiga, data yang keempat. Inilah yang saya bilang tadi, karena datanya tidak ada, nama anak belum ada, makanya dia kosong. Namun kalau nama anak sudah kita buat, namun datanya tidak lengkap, ya ini di sini akan berpengaruh. Coba kita lihat data santri. Kita lihat dibuat di sini namanya lagi Fazmi contoh. Kita lanjut kepada menu cetak awal rapor. Nomor 4 ini ada Fazminya. Ini ada nomor NSPP pondok. Hanya NSPP pondok saja, bukan NIS anak. NIS anak kosong. Ini lantaran data anak tidak lengkap kita isikan. Ini untuk melihat data anak. Untuk mencetaknya ya kita tinggal klik cetak. Kita pilih printer yang kita pakai. Oke, lanjut, hasilnya keluar.
Untuk yang kedua kita lanjutkan seperti itu, yang ketiga kita lanjutkan seperti itu. Setelah lengkap semua anak, ya selesai untuk yang satu ini. Lanjut kita kepada menu berikutnya, data pondok. Nah, di sini tidak ada pengaruh. Kalau datanya sudah ada, aman. Kalau belum ada, ya kita upload logo pondok lagi. Ya, kita tinggal cetak, kita cetak saja ini sebanyak anak langsung, aman. Setelah selesai ini kita cetak. Lanjut kepada menu berikutnya, data santri. Nah, di sini dia yang tadi. Data santri. Ini pengaruh data santri kalau tidak kita isi. Di sini kita bisa lihat, nah ini data yang sudah kita isi lengkap. Semuanya muncul. Lanjut yang kedua juga lengkap. Yang ketiga juga lengkap. Yang ketiga, Fazmi tadi. Fazmi tadi hanya nama yang kita isi. Nah, semuanya 0000. Tentu kalau kita menyerahkan rapor anak seperti ini tentu tidak bagus, makanya kita harus melengkapi data isian anak tersebut. Ini untuk biodata santri. Di sini juga ada upload atau edit foto. Kalau kita punya foto atau usahakan memintanya, ya masukkanlah foto anak ke sini. Untuk memasukkannya, ya kita tinggal klik ini, kita cari di mana foto kita simpan. Ini kita contohkan sajalah dengan foto saya terlebih dahulu ya. Nah, ini pengaruhnya. Kalau kita tidak punya tempat data anak, kalau kita tidak cuman untuk mengupload foto ini harus per anak. Ya, saya belum bisa beda nama ini langsung beda fotonya. Saya belum bisa seperti itu. Ini fotonya masih tetap. Makanya harus satu persatu. Ini salah satu kekurangan aplikasi ini. Nah, kalau foto anak tidak ada, bagaimana? Ya kita upload saja yang foto yang berwarna putih, yang nanti bisa di-download di format di aplikasi ini yang saya bagikan. Langsung ambil foto putih seperti ini. Ya, seperti inilah dia. Nanti mungkin saja foto ini bisa ditempel langsung nanti dengan lem kalau ada foto yang sudah dicetak. Kita cetak, tinggal cetak lagi seperti biasa. Oke, langsung. Lanjut, setelah data semua anak lengkap kita cetak, lanjut kita kepada leger ganjil, leger genap, teorinya sama, kita tarik ke atas ke bawah. Di sini kalau data anak sudah lengkap, akan lengkap semuanya. Tampilan pertamanya nama anak di bawah, rata-rata nilai, jumlah nilai, peringkat anak, mata pelajaran di bawahnya. Ini sengaja dirubah rata-rata nilai menjadi bagian atas, yang awalnya ini bagian bawah, ini sudah revisi terbaru, agar memudahkan kita nanti ketika kita rapat kenaikan kelas sebagai patokan naik anak ini atau enggak. Salah satu patokan itu kan nilai rata-rata ya, untuk memudahkan hanya seperti ini, cetak sama, cetak, cancel. Nah, satu hal yang perlu diingat, apabila anak punya nama yang sangat panjang sehingga di sini tidak sampai, ya kita tinggal merubah ukuran huruf yang ada di sini, atau bisa juga kita rubah pada data santri dengan memperkecil. Mahmud kita perpendek menjadi saja, atau data santri Mahmud ini kita perpendek namanya menjadi M. Muhammad bla 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 bla, kita perpendek saja menjadi satu huruf. Kita lihat perubahannya di leger ganjil. Namun ingat, yang kita lakukan seperti ini berlaku di semua yang kita cetak. Data awal rapor, data anak yang pertama tadi, yang kedua tadi kita rubah menjadi M, yaitu juga lah namanya di sini. Jadi untuk merubahnya kita harus serba hati-hati. Kembali kita kembalikan ke awal, ini namanya Mahmud. Kembali kita kepada menu, ya sudah tuntas tadi data santri leger ganjil. Leger genap prosesnya juga sama, ya kita tinggal cetak. Setelah selesai kita cetak, ini untuk semester 2. Lanjut kita kepada rapor. Di sini ada 4 rapor, ganjil 2 genap 1. Ganjil 2 genap 2. Rapor ganjil kelas 1. Rapor genap kelas 1. Rapor ganjil, rapor genap. Apa bedanya? Rapor ganjil kelas 1 ini cetak rapor khusus untuk kelas 1. Karena ada beberapa mata pelajaran yang mempelajarinya khusus di kelas 1, kelas 2 ke atas tidak ada lagi. Sehingga untuk kelas 2 ke atas kita rubah formatnya. Maka kalau kita wali kelas 1, inilah yang dipakai ganjil, ini yang dipakai rapor ganjil kelas 1.
genap ini yang kita pakai khusus untuk kelas 1. Selain kelas 1, kelas 2 sampai kelas 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan tak khusus, ya inilah yang akan kita pakai. Untuk cetaknya mari kita lihat isinya. Di sini ada tugas kita pertama kali. Di sini masih seperti ini karena belum kita jadikan, karena di sini masih 0, kita jadikan 1 baru terisi. Semua mata pelajaran yang kita masukkan tadi nilainya akan masuk ke sini. Dan untuk nilai rata-rata kelas, ya saya belum bisa menghilangkannya seperti ini, ya terpaksa kita menambah cara lain. Sebelum cetak rapor, ganti warna font hitam menjadi putih terlebih dahulu pada kolom angka dan huruf di bagian rata-rata yang tidak terpakai. Ini contohnya, ini yang 00 ini tidak terpakai, kita jadikan ini berwarna putih, seperti ini caranya. Ini jangan lupa Bapak Ibu, sebab kalau lupa nanti ketika diprintkan tentu hasil printnya tidak akan bagus nantinya. Kita putihkan terlebih dahulu, kita putihkan juga semua yang kosong ini, baru kita simpan. Setelah kita simpan, untuk yang berikutnya ya kita tinggal klik saja lagi. Ini Pazmi karena nilainya tidak ada, rata-ratanya masih ada. Lanjut kita kembalikan pada awal. Semuanya sudah aman dan lengkap. Untuk nampak ini prestasi tadi, ini sakit isinya, izin alfa, kelakuan baik semua, madarah diskusi nilainya sudah tertera, peringkat kelas dari 3 santri. Semuanya sudah terisi lengkap, otomatis kita tidak perlu mengetikkan secara manual, kita juga tidak perlu lagi membuat satu persatu, sudah langsung otomatis. Setelah ini selesai, untuk menu cetak yang berikutnya, rapor genap kelas 1. Sama karena ini masih 0, kita kembalikan ke sini. Ya, ini genap hanya yang tertera hanya nama saja, lantaran di leger genap yang kita isi tadi baru hanya sekedar nama, tidak ada kita isi data nilainya, makanya di sini masih kosong semuanya. Kalau sudah kita isi, bentuknya akan sama dengan yang tadi. Satu hal yang perlu diperhatikan, selain memutihkan nilai rata-rata, angka huruf di rata-rata yang tidak berguna, kita harus memperhatikan naik kelas, tinggal kelas. Kalau semua siswa kita, santri kita naik kelas, agar kita tidak repot-repot, ya kita blok ini, tidak repot mencoret nanti, kita blok. Klik kanan, pilih format cell, klik yang ini, klik, seperti itu. Langsung akan ada perubahan di sini. Oke, langsung di sini akan tercoret. Kalau ada anak yang tinggal kelas, tentu naik kelasnya yang akan kita rubah. Seperti yang kita contohkan tadi, di sini dia naik ke kelas 5, kita contohkan. Ada anak kita contohkan tadi, dia tinggal di kelas 5. Ini yang kita rubah kembali. Kita blok yang ini lagi, yang lain jangan diusik-usik. Format cell, kita hapus centangnya. Oke, dia akan kembali seperti semula. Kita pindahkan ke atas, kita blok di sini. Kita blok, jangan sampai berlebih, pas di hurufnya. Jangan sampai berlebih, jangan sampai berkurang. Karena kalau berlebih berkurang nanti garisnya juga berlebih atau berkurang. Format cell kita centang ini. Oke, kita coret langsung. Nah, kalau kita tambah satu lagi, kalau kita ingin menambahkan tanda tangan langsung di sini, mungkin rapor kita banyak yang harus kita tanda tangani melelahkan. Kita ingin pakai tanda tangan komputer, kita sediakan tanda tangan terlebih dahulu, kita kopikan, kita masukkan ke sini. Sebelum kita memprint tadi, kita pastikan kita robah ukuran sesuai dengan kondisi yang seharusnya. Nah, kondisinya seperti ini. Kalau ini nama tertutup, ya kita atur formatnya di sini. Kita ambil format, klik di sini, klik di sini, klik di sini, ya sudah tempat ya. Setelah itu kita simpan, ya seperti itulah selanjutnya. Kita tinggal print, tanda tangan kita langsung ada di sana. Nanti setelah rapor di print, kita hanya tinggal stempel. Namun lebih bagusnya kita tidak usah pakai tanda tangannya seperti ini, pilih tanda tangan yang asli. Ini untuk pencetakan rapor yang semester ganjil ya, kita tinggal cetak. Lanjut menu berikutnya, rapor ganjil ya. Ini untuk yang kelas 2 ke atas. Pengisiannya sama dengan yang tadi.
mau isi tanda tangan, mau apa terserah. Yang jelas ini jangan sampai lupa. Ini yang perlu sekali diperhatikan. Ini masih NA dia karena belum satu di sini, baru aman dia. Kita putihkan lagi, kita putihkan semuanya lagi. Begitulah selanjutnya, setelah sempurna rasanya kita lihat, barulah kita cetak, baru kita print. Begitu juga langkah di semester genap, sama secara semuanya sama. Untuk cetak rapor di semester 2, apabila terjadi perubahan data siswa, mungkin lantaran ada yang pindah di pertengahan semester, atau mungkin juga ada yang baru masuk di semester 2, maka langkah yang harus kita laksanakan pertama kali adalah mengedit di data umum. Pada semester 1 contohnya anak kita sebanyak 3 orang, di semester 2 tambah 2 orang jadi 5 orang, kita edit di sini. Setelah ini kita edit, kita simpan, lanjut kita kepada data santri. Kita masukkanlah nama santri-santri tersebut yang baru masuk tersebut, dan untuk nama-nama santri yang pindah kita biarkan saja, tidak usah diotak-atik. Yang perlu tambah nama anak yang terbaru selengkapnya. Setelah itu kita simpan, lanjut kita kepada leger genap. Di leger genap, nama anak tersebut akan otomatis muncul, baik nama anak yang sudah pindah maupun nama anak yang terbaru. Kalau di data rapor kita, di data santri pada aplikasi ini sudah kita lengkapi. Yang berikutnya ya kita isi lagi nilai dari anak-anak tersebut. Untuk anak yang sudah pindah cukup dikosongkan saja, karena itu tidak akan mempengaruhi nilai rata-rata kelas, jumlah nilai dan segala macamnya. Semuanya ini dipengaruhi oleh kondisi di data umum ini. Kalau di data umum sudah aman kondisinya, sudah sesuai dengan kenyataan, walaupun pada data santri atau di leger genap datanya berlebih, ini tidak akan jadi masalah. Setelah data lengkap kita isi semuanya, ya langsung saja kita kepada cetak rapor genap. Di sini cetaknya, di sini juga akan muncul semua anak yang tertera di data. Nah, ketika ada anak yang pindah tadi, ya kita cukup untuk tidak memprint anak yang sudah pindah. Kita contohkan, anak yang pertama Ahmad masih ada, anak yang kedua Mahmud masih ada, keduanya ya kita cetak. Lanjut data yang ketiga, Sunadi contoh. Kita contohkan Sunadi ini dia sudah pindah, ya kita tinggalkan saja, tidak perlu kita printkan lagi. Lanjut kita kepada nomor 4. Nomor 4 ini anaknya masih ada Pasmi di sini contohnya. Ya kita printlah ini. Selesai. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya dan semoga aplikasi ini bermanfaat. Namun satu hal yang perlu diingat, bahwa untuk aplikasi ini data umumnya harus kita perhatikan karena ini sangat menentukan. Juga pastikan makro sudah aktif dan lain sebagainya. Apabila makro tidak aktif, ya aplikasi ini tidak akan berjalan. Untuk mengaktifkan makro, kita buka Excel biasa. Setelah itu kita cari developer bagian atas, makro setting. Ya, ini posisinya sudah aktif. Ini posisi yang belum aktif, kita okekan, tidak kita aktifkan. Kita coba buka aplikasi tadi. Kita tunggu. Ini dia. Dia langsung muncul ke halaman akhir yang kita simpan, tidak seperti tadi. Dan tombol-tombol ini pun juga tidak bisa kita pergunakan. Ini hanya ini yang bisa kita pergunakan. Ini tidak bisa dia. Ini karena makro tidak aktif. Kita tutup lagi. Tidak usah kita simpan. Kita kembali kepada Excel, kita buka Excel biasa, kita buka developer lagi untuk kembali mengaktifkan makro security, kita aktifkan di sini. Oke. Kita kembali membuka aplikasi tadi. Ya langsung seperti ini tampilannya. Langsung dia jalan, langsung tombolnya bisa diklik. Yang tadi tombolnya tidak bisa kita klik. Nah, untuk bahasa Indonesia, pengaturan komputer berbahasa Indonesia atau tidaknya tadi, kita lihat di control panel. Kita lihat di sini. Kita klik di sini. Nah, ini dia.
format ini yang dimaksud harus Indonesia. Coba kita rubah kepada English contohnya. English mana dia? English ini status ini dia. Oke. Kita lihat perubahan yang terjadi pada aplikasi tadi. Kita lihat ini 86. Seharusnya 86,3. Ini hanya diisi menjadi 86 tanpa perubahan. Coba kita kembalikan kepada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. IGHI. Indonesia mana dia ini? Indonesia ini dia. Oke, Indonesia. Oke. Kita lihat pada aplikasi tadi. Sudah kembali dia. 86,3 yang tadi 86 saja. Sekarang sudah lengkap dia. Itu pengaruh kalau bahasa pengaturan bahasa regional pada komputer ini tidak kita set menjadi bahasa Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan tentang aplikasi ini. Mohon maaf karena aplikasi ini jauh dari kesempurnaan. Semoga yang lainnya bisa mengembangkan aplikasi ini jadi lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Terima maaf. Wabillahi taufiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.